semuanya. Halo. Halo yang di studio ya. Halo teman-teman semua yang menonton. Halo. Terima kasih sudah mau menonton podcast ini ya. Kenalin, nama aku Nanda dan selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Yeay. Hari ini kita ditemani dengan seseorang teman kita yang ganteng ya. Walaupun cukup pendiam tapi dia ingin menceritakan dan berbagi cerita tentang kehidupannya ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rangga. Rangga boleh say hello untuk teman-teman di rumah. Halo. Halo semua. Ya. So, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung cerita yuk. Oke, apa kabar Rangga? Puji Tuhan baik. Nah, puji Tuhan baik, luar biasa ya kabar hari ini. Ya. Atau agak capek mungkin hari ini? Lumayan sih. Kenapa tuh? Kenapa capek? Soalnya dari pagi ada kerja kelompok. Oh, kerja kelompok. Oh, kamu ini masih sekolah? Masih sekolah SMA. Oh, SMA. Kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kelas 12. Sudah di tahun terakhir ya teman-teman ya. Sudah mulai berpikirkah mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Sampai saat ini sih masih bingung. Masih bingung? Masih bingung. Nggak apa-apa lah ya. Aku juga dulu gitu masih cukup-cukup bingung. Berarti sekarang ini udah semester 6. Nggak, maksudnya udah Mei ini atau Juli ini lulusnya? Iya. Wah, udah jangan bingung lagi. Harus cepat pikirin, oke? Biar kamu tahu. Tapi tenanglah, nanti Tuhan kasih kamu pencerahan untuk ambil di bagian mana. Kalau boleh tahu nih, kamu ini sekarang ada kesibukan apa tuh selain sekolah? Kayak pelayanan kah? Atau kamu ikut kegiatan apa? Ekskul kah? Sekarang sih lagi sibuk pelayanan sih di gereja. Pelayanan, oke, luar biasa. Mungkin main drum. Oh, kamu drummer. Wah, boleh tepuk tangan dulu yang di studio. Keren sekali. Aku selalu amazed ya, Rangga, untuk orang-orang yang bisa main alat musik. Kayak kalian tuh keren-keren banget ya semuanya. Ya mungkin karena talenta aku belum di situ, tapi ya pokoknya kamu keren banget untuk pelayanan di drum. Untuk kedepannya ada nggak nih rencana untuk bisa melayani di bagian yang lain juga? Rencananya sih jadi soundman. Oke, soundman ya, soundman. Ini maksudnya kan baru rencana. Udah ada nggak yang kamu lakukan kayak mulai belajar atau kayak mulai lihat-lihat tentang sound gitu, belajar? Belum sih. Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Ini memang baru rencana ya? Baru rencana. Memang di gereja butuh soundman atau kayak kamu yang Kak, aku pengen soundman, jadi soundman? Selain pengen ya memang ada dibutuhkan sih. Dibutuhkan. Soalnya soundman di gereja bisa dibilang masih kurang. Dan kamu bertepatan juga ya pengen ya? Pengen sih Iya, betul. Kalau selain sound gitu, belajar sound, ada nggak yang tertarik juga mau join di pelayanan mana? Kan ada banyak tuh Usher, ada multimedia, ada kids. Kalau siapa tahu kamu suka anak-anak? Sulit sih urusin. Oke, ada anak-anak, ada TYC. Kalau di TYC kamu ada pelayanan nggak? Belum ada sih. Belum, tapi sering ikut-ikut TYC? Sering ikut. Sering, oke. Nggak apa-apa ya, nanti siapa tahu ke depannya Tuhan bukakan talenta-talenta yang lain juga, benar? Nggak menutup kemungkinan siapa tahu kamu jadi leader, kamu jadi mentor ke depannya. Jangan menutup semua kemungkinan yang ada, oke? Oke. Aku mau tanya nih, udah berapa lama kamu pelayanan sebagai drummer? Start pelayanan jadi drummer sih dari tahun 2022 kayaknya. 2022? 2 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun lalu. Itu pertama kali pada di Manokwari dulu, sebelum pindah ke sini. Kebetulan drummer di gereja saya di sana. Drummernya tuh rencana udah mau berangkat gitu. Jadi kosong drummer, posisi drummer di gereja. Kebetulan dipanggil. Dipanggil. Kamu mau nggak jadi drummer?
oke saja Ya, sih. boleh, boleh. Itu yang panggil kakak mentor kah atau pendetanya langsung? Kakak mentor sih. Kakak Iya. mentor. Berarti kamu emang suka main drum dari kecil kah atau kayak kan pasti kalau diajak begitu mereka tahu potensi kamu kan? Kebetulan suka sih, jadi ya Hmm. hajar saja. Oke, mulai dari umur berapa tuh kamu main drum atau kayak tertarik dengan drum sendiri? Ya pada saat dipanggil, ya pas latihan tertarik sih di situ. Oh, berarti memang atau maksudnya aku nih kamu udah tahu kayak main drum basicnya atau kayak pas diajak baru diajarin gitu? Pada saat diajak baru belajar di situ, baru diajarin. Keren sekali. Wow, berarti kayak cuman langsung diajarin, tet jadi gitu. Ada proses sih latihan setiap minggu dulu gitu. Hmm, Terus setiap lagu dulu situ jadi sih. baru jadi. Itu kira-kira berapa lama tuh prosesnya? Kayak berapa bulan, kayak atau minggu? Kayak 1 bulan boleh sih. Termasuk cepat ya, teman-teman. Tapi ya setiap minggu dilatih. Setiap minggu itu kayak 1 minggu 1 kali atau 1 minggu berapa kali gitu? Ada yang pernah 1 minggu 2 kali, tapi lebih sering 1 minggu 1 kali. 1 kali. Tapi kalau dibilang 1 bulan sih, berarti ya cuma sekitar 5-6 kali ya. Berarti cepat belajar ya. Keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, studio sudah sangat sepi ya. Oke, oke tadi kamu bilang kamu kan dari Manokwari nih. Kamu pindahnya ke sini kapan? Pindah ke sini Desember tahun 2022. 2022. Berarti kamu nggak lama pelayanan di Manokwari? Ya cuma cepat sih. Cuman nggak lama doang, terus Nggak pindah lama. ke sini. Wait. Kan kamu di sana itu dilatih untuk gantiin drummer yang udah mau keluar. Terus kamu ikutan keluar juga. Iya. Ya, yang di sana itu siapa yang gantiin? Kebetulan bukan hanya saya yang dipanggil, tapi ada Oh, 2 orang. 2 orang. Oh, 2 orang termasuk kamu atau? Termasuk Oh, jadi saya sih. ada satu lagi ya yang di sana. Ada satu lagi. Oke. Tunggu, berarti kepindahan kamu ke Manado atau ke sini itu emang nggak direncanakan sama sekali? Bisa dibilang mendadak sih, Mendadak? karena kebetulan orang tua tiba-tiba kerja di sini. Oh, dipindah tugaskan ke sini. Nah. Oh, iya. Iyalah, makanya aku bingung tadi kayak ya nggak mungkin kan kalau mereka tahu kamu bakal pindah ke Manado, terus mereka mau kayak oh kamu aja yang mau gantiin gitu. Dan jadi maksudnya jadi drummer gitu. Oke. Em, oke, aku mau tanya nih. Sampai ke Manadonya. Kan itu kamu bilang mendadak. Ya kita semua pasti tahu kalau sesuatu yang mendadak itu kayak bikin haho gitu kayak bingung kan? Em, ya aku mau tanya persiapan apa yang kamu bawa kemari pas pindah, tapi kamu bilang mendadak, jadi pasti nggak ada persiapan kan? Betul. Itu pas kamu dibilang mau pindah itu gimana tuh reaksi kamu? Pertama sih ya gimana nih? Bingung kah, kaget kah, atau kayak shock gitu? Bilang shock enggak juga sih ya, bisa lebih ke kaget saya sih ya. Tapi jalani saja. Jalani saja, oke. Itu waktu dibilang itu secara langsung Bang, langsung kah atau kayak di telepon atau di WA gitu? Dibilang secara langsung. Dibilang secara langsung sama siapa? Mama. Sama mama dibilang secara langsung. Wah, tapi kan pasti kalau kayak tiba-tiba gitu, kalau aku jadi kamu sih kayak, hah? Ngapain kemana ada jauh-jauh kayak gitu. Kamu di sana sendiri udah ada nggak kayak komunitas yang kamu join kayak teman-teman gitu yang emang udah deket sama kamu? Karena biasanya kan kita nggak rela pindah karena udah dapet yang nyaman gitu di sana. Iya sudah pas pindah ke sini sih kayak mau bilang nggak mau sih, tapi ya sudah harus sih karena tidak bisa juga kalau jauh dari orang tua gitu. Oh, jadi nggak ada pilihan lain lah ya? Nggak ada pilihan lain, tapi gimana ya? Ada rasa berat gitu karena sudah nyaman di sana. Iya, kamu Terus juga pindah ke sini untuk beradaptasi ulang gitu. lagi ya. Harus cari teman lagi. Aku lihat-lihat kamu soalnya introvert ya. Dari tadi sangat-sangat diam ya. Pasti susah kan? Awal-awal kamu kayak datang ke Manado gitu. Sulit sih karena
bahasa juga sih. Bahasa, iyalah. Itu seperti problem sama orang yang pindah ke tempat baru pasti bahasa, ya kan? Ya walaupun bahasa kita nggak terlalu beda-beda jauh, tapi logatnya mungkin. Logatnya, Ya, lebih ke logat sih. betul betul betul. Masih ada lagi yang mau kamu share tentang kepindahan kayak susah beradaptasi kan tadi bahasa, ada nggak yang lain juga kayak cuaca atau iklimnya atau kayak mungkin kamu apa kayak ada barang-barang gitu yang ketinggalan di sana atau Kalau dari pindah dari sana ke sini Mhm. sih, bedanya sih di cuaca sih. Cuaca? Sini lebih ke dingin. Oh, lebih Lebih dingin sini. dingin ya. Untuk waktu pindah ke sini apakah ada kayak kamu sakit gitu pas karena kan penyesuaian dengan dinginnya kan. Kan biasa di tempat yang cukup panas gitu, terus pindah ke tempat yang dingin, apakah ada kendala gitu? Pertama kali pindah ke sini sih langsung pilek, pilek flu berat gitu. Oke, langsung flu berat. Karena Iya, sama kayak mungkin aku. kaget cuaca dingin sih. Oh, cuacanya beda Beda sekali. sekali. Ya, sama kayak aku sih. Aku kan cuma 1 minggu di sini, tapi ya agak-agak shock ya. Hari pertama sangat dingin sekali di sini. Aku mandi pagi nggak tahan gitu, jadi harus kayak masak air, cakep, Nah, biar matang, cakep. Wow. Oke, next aku jadi apa ya? Kayak penasaran juga nih. Kan kamu baru pindah. Kamu sendiri kalau pelayanan nggak baru pindah ya, maksudnya pas pindah tuh emang langsung ikut pelayanan di gereja kamu yang sekarang atau? kebetulan Mm-mm, drummer untuk yang TYC mm-mm. TYC itu ini apa nih TYC? Teens Youth College. Oke. Oh, jadi nama komunitas muda-mudi di Iya, gereja kamu ya, iya, FGF TYC. Oke. iya. Kebetulan drummer yang untuk TYC ini mau pindah lagi, pindah ke luar. Heeh, Jadi ya saya gantiin, gantiin. gantiin lagi. Itu karena memang kamu yang maksudnya kayak orang-orang bilang oh drummernya lagi mau pindah nih, ada nggak yang bisa gantiin? Terus kamu yang kayak volunteer, oh boleh aku gitu. Atau kayak dari referral orang yang bilang gitu. Eh ternyata, pertama sih dari papa yang bilang ke Hmm, eh mentor ke heeh, bilang kalau saya bisa main drummer gitu. heeh, heeh. Dia sudah Langsung dipanggil lah. dilatih, Ya, dilatih lagi, melayani lagi. melayani lagi. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangan. Sepi sekali dari tadi. Tidak apa-apa. Tarik nafas dulu. Buang. Oke, oke. Jangan gugup, jangan gugup. Oke. Boleh senyum dulu. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih soal em, pas kamu dapat panggilan, bukan panggilan sih, kayak dibilang untuk gantiin drummer, itu kayak ada nggak perasaan, ya mungkin kamu nggak bilang langsung, aku nggak mau, tapi ada nggak perasaan yang kayak, aduh, aku kayaknya nggak bisa, aku masih belum itu, ada nggak? Waktu dibilang, oh kamu main drum ya? Gitu. Ada sih karena si bilang kan jemaat baru sih di situ, jadi Oh, masih malu lah dengan ya, anak-anak TYC yang yang lain. lain. Tapi ya jalani saja. Tetap jalan. Oke. Kalau dari TYC sendiri gimana nih waktu kayak pertama ketemu kamu? Apakah disambut dengan baik atau gimana? Disambut dengan baik sih. Sangat baik. Oke. Jadi di welcome dengan hangat ya. Bisa Jadi bilang kamu gitu. bisa merasakan ya nggak malu, nggak terlalu malu-malu gimana ya. Oke. Kalau di TYC sendiri kamu ada nggak mentor gitu? Mentor di TYC Karut sih. Karus. Karut. Oke. Oke, teman-teman. Karut itu yang kemarin take over acara aku ya, bukan acara aku sih, take over podcast ini. Jadi biasanya aku host, tapi di episode-episode sebelumnya itu kok Karut yang jadi hostnya, aku yang duduk di sini diwawancarai ya teman-teman. Ya, oke, jadi don't forget to watch that karena itu juga sangat memberkati kita semua. Oke, nah yang aku mau tanya sekarang kayak gimana kamu seorang yang introvert itu
bisa bergaul dengan kayak anak-anak di tempat baru sini? Kayak ada nggak kesulitan gitu yang pas kamu cari teman atau kayak gimana gitu? Ada nggak? Pertama sih yang tadi saya bilang ya, kalau pas pertama kali pindah ke sini, kesulitannya tuh pas di logat gitu. Jadi Hmm. kalau berbicara dengan mereka, Hmm. biasa kan masih terbawa logat-logat dari Papua. Oke. Jadi ya bisa sering dipermainkan sih. Oh, dipermainkan? Maksudnya permainkan bukan permainkan, Bukan dibully ya, bukan tapi dibully. lebih kayak, "Ah, enggak, aku Kayak penasaran tidak, logat Papua, mau dong ah, denger," gitu. jadi gitu lah. Iya, tapi kan itu menjadi satu hal yang membuat orang pengen temenan juga sama kamu, karena Iya jadi sih. kayak, ih fun banget kita belajar logat baru gitu. Boleh nggak kasih contoh sedikit buat teman-teman di rumah? Kayak mau bilang, Harus sih. nggak, ya, dikit lah ya, biar kayak bilang, halo semuanya, hari ini saya ada di podcast ini begini-begini. Eh, Boleh? Halo semuanya, sekarang saya lagi Nggak jadi Papua dong. oh ya. Hmm. Oke, halo semua. Sekarang saya lagi di podcastnya Yuk Cerita bersama Kakak Nanda. Oke, kakak. Iya. Sangat-sangat aku belajar hal baru lagi ya. Jadi di sana itu sa dan ko. Sa dan Ko. Oke, santai Rangga, tarik nafas. Buang besok nggak dong, pingsan nanti. Oke. Aku mau nanya nih, kalau dari kamu sendiri nih, setelah pindah ke sini, apakah ada nggak kayak perubahan-perubahan yang kamu rasakan gitu? Perubahan yang saya rasakan sih jadi lebih rajin belajar. Oke, apa karena faktor udah mau lulus ya? Biar nilainya bagus. Selain itu sih karena mungkin kalau di sana kan sering sedikit-sedikit jalan-jalan, Oh, dipanggil sama teman-teman ya? nongkrong dengan teman-teman Nongkrong. terus. Nah, kalau di sini sudah jarang sih. Sudah jarang. Jarang Kalau di sekali. sana tuh nongkrong bisa kayak seminggu berapa kali atau kayak tiap hari? Ram, ayo. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kamu kalau di sana pulang sekolahnya jam berapa? Jam 1, Jam 1 udah pulang? 1 siang. Oh, 1 siang udah pulang. Jadi dari jam 1 itu sampai jam sekian kamu nongkrong gitu? Enggak dulu lah, pulang dulu, Oh, pulang makan, dulu. ganti baju, Heeh. nongkrong. Nongkrong dari sore Dari sore. sampai pernah nggak sampai malam larut gitu? Pernah sih, sering malah. Sering ya. Malam tuh jam berapa? Paling lama jam 3 lah gitu. Wow. 3 subuh. 3 subuh. Tapi rata-ratanya itu 3 subuh. Rata-ratanya sih jam 11.10 Jam lah. 11.10 itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Karena kamu memang ada teman-teman di sana ya yang dekat-dekat gitu. Nah, aku mau tanya nih, penasaran. Ya kalau aku sih sering nongkrong juga. Maksudnya nggak sering-sering amat sih, tapi aku jarang nongkrong. Tapi sekali nongkrong ya bablas gitu. Sampai malam. Dan akhirnya aku dicariin, dimarah, dibilang kayak, kamu udah nggak inget rumah lagi. Kalau kamu kayak gini, nanti papa udah nggak kasih izin kamu keluar ya. Kamu pernah gitu nggak? Kayak dicariin gitu? Pernah sih, sering malah. Sering Ya ya. karena keluar setiap hari. Jadi kalau sudah jam-jam 11 gitu atau 10, ditelepon, di WA gitu. Rangga di mana? Pulang sekarang, cepat. Iya. Itu sih yang... Tapi kamu nggak langsung pulang kan pasti itu? Ya pasti nunggu lah. 15 Masih menit nunggu. dulu. Ya udah tuh. Teman-teman jangan ditiru ya. Kalau orang tua kalian udah suruh pulang, please cepat pulang. Oke. Dan jangan juga nongkrong-nongkrong sampai malam. Betul. Itu nggak baik. Karena kamu kalau gitu, misalnya in case sampai jam 3 subuh, kesulitan bangun pagi nggak untuk ke sekolah? Sulit sih. Iya. Jadi itu makanya ya kalau ke sekolah jam-jam 9 gitu. Tidur di kelas. Tidur di kelas. Tapi sekarang masih tidur di kelas. Untuk sekarang tidak sih. Wah, puji Tuhan ya, perubahannya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Kalau di sini, kamu bilang kan udah mulai rajin belajar nih. Sejak kapan tuh? Sejak pindah ke sini atau sejak pindah ke sini
pindah terus jadi rajin belajar atau kayak dorongan-dorongan dari siapa kayak gitu? Atau dari kesadaran diri sendiri? Karena pindah ke sini sih, yang tadi saya bilang kalau sini kan nongkrong sudah berkurang. Nah, jadi jam tidur pun sudah terkontrol gitu. Nah, bangun pagi, sekolah full, aman. Nice, nggak ada tidur-tidur di kelas kayak tadi. Dan gitu. Jadi lebih, kamu ngerasa itu gimana? Kayak bagus kah? Atau kayak Bagus sih, itu pokoknya jadi lebih fokus ketika guru menjelaskan, jadi lebih fokus. Terus ya kalau menghadapi ujian, jadi lebih mudah karena sering belajar. Iya. Karena ya itu, sekarang anak-anak muda kan kebanyakannya ya pengen nongkrong kan. Karena kan ya gak mau lah ketinggalan sama teman-teman, gaul-gaulan gitu kan. Betul. Tapi ya itu teman-teman di rumah, tolong ya nongkrong boleh, tapi tetap harus ingat kewajiban. Kita tetap masih sekolah, jadi harus belajar, harus tanggung jawab. Oke. Perubahan yang luar biasa juga sih sebenarnya. Ya kan, pasti. Oke. Sekarang kita udah cerita-cerita kan dari tadi. Nah, kita mau main games? Ya. Apa kamu bersemangat untuk main games? Semangat. Semangat dong, jangan gugup dong. Oke. Sekarang kita akan main games namanya WUS. Oke. Boleh. Nggak apa-apa, jangan bingung, jangan ragu, karena aku akan menjelaskannya. Jadi tenang saja. Jadi WUS itu, tunggu aku tunjukin gayanya. Jadi ada 4 gerakan. Satu gini, boleh ikutin aku? Satu gini, yang di studio juga kalau mau ikut main boleh. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak cuma untuk studio, tapi untuk teman-teman yang menonton, yang pengen coba sama teman-temannya di rumah, di sekolah, di gereja, boleh banget. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ketika aku bilang WUS, kamu itu harus pilih dari 4 gerakan itu, oke? Nah, kamu harus pilih kan. Misalnya aku gini, nah kita nggak boleh sama, gitu. Harus beda ya? Harus beda. Kalau sama, ya kamu kalah dong. Ini lebih enak kalau dimainin banyak orang. Nanti ya aku lupa bilang, WUS-nya itu akan ganti-gantian. Jadi aku, kamu gitu. Oke, boleh. Oke, boleh. Kita coba dulu ya. Teman-teman yang studio mau ikut? Boleh. Oke, kita akan langsung mulai. Semuanya siap. Tangannya diangkat semuanya. Dengar ya. Langsung bereaksi. Oke, mau ikut Bapak Sevanya? Ya. WUS. Oke, semuanya aman. Silakan. WUS. Siapa keluar? Oke, aku. WUS. Sorry. Aku dulu, Bapak. Oke, Bapak. Mulai dari aku. Ini ya terakhir ya, ini. Siap. Jangan gini, beda. Oke. Tasya, siapa mau lagi? Mau coba? Tadi percobaan. Oke, siap. Pus. Siapanya? Kamu? WUS. Oke. Siap. Pus. WUS. I was going to do this. Oke. Sekali lagi. Boleh sekali lagi? Oke. Boleh. Kita mencoba bertahan ya selama mungkin. Astaga, ini nggak boleh lihat kamu. Karena kalau lihat kamu pasti bakal keikutan kan. Kayak, tapi nggak apa-apa lah. Itu enaknya main game. Mau coba lagi, Bapak? Boleh. Dari kamu deh. WUS. Oke, anggaplah ini ya. Aman. Pertama, WUS. Wow, hebat. Oke. WUS. Oke. Aku, WUS. WUS. Untung aku nggak tahan. WUS. 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 Oke. WUS. Oke, I got you.
Oke, seru sekali permainan kita ya. Untuk teman-teman yang mau coba boleh banget. Ini akan sangat seru kalau misalnya lebih banyak orang. Karena ini menegangkan tapi juga mengasyikkan. Oke, games kita sudah selesai. Woo! Terima kasih semuanya. Oke, nggak terasa kita udah bincang-bincang dari tadi, udah asyik-asyik main games juga. Terima kasih udah mau berbagi ceritanya. Tapi nih, ada nggak yang mau Rangga bagikan gitu ke teman-teman gitu? Anak-anak muda, sepatah dua kata. Tapi nggak bener-bener semangat, jangan gitu ya. Motivasi lah. Mau pikir dulu boleh. Sabar pikir dulu. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak muda, kalau mau nongkrong, tahu batasan. Ingat belajar. Jangan nongkrong terus, buang waktu. Masih ada lagi? Itu saja. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, dari episode 1 sampai sekarang kita dan yang akan datang kita itu bicaranya ya tiap episode ada yang menarik ya. Kayak yang di sini itu kita diingatkan untuk jangan kebablasan kalau nongkrong ya, karena semata-mata kita nggak tahu kan apa yang bisa terjadi di luar rumah gitu kan. Betul. Dan kita semua punya orang tua yang ingin yang menunggu kita di rumah. Mereka pasti berharap kita untuk pulang dengan selamat ya. Ya, dan kalau bagi yang mungkin yatim piatu, ada Tuhan yang menunggu kalian untuk bisa pulang ke rumah dengan aman. Oke. Thank you everyone for watching this episode today. Thank you Rangga. Everyone say thank you to Rangga. Thank you mau berbagi ceritanya ya. Kita belajar banyak hal sih hari ini ya. Kita belajar untuk mau beradaptasi ya, mau membuka diri juga ya. Boleh. Cukup susah ya bercerita di sini. Ini pertama kali, benar? Pertama kali nggak apa-apa, itu bagus. Kedepannya siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan yang lebih lagi ya untuk Rangga boleh cerita-cerita. Oke, dan yang ketiga tekun dalam pelayanan dan ya jangan lupa rajin belajar karena kita semua masih adalah pelajar. Oke, thank you everyone for watching this episode sampai akhir. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya, tolong ditonton karena semuanya menarik. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on, astaga. Don't forget to turn on the notification button. Jangan lupa menyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dari setiap episode baru cerita ke aku. Untuk teman-teman yang pengen bagi ceritanya kayak Rangga, boleh sekali komentar di bawah atau boleh DM ke IG Jangkar Harapan Indonesia. Ya, nanti akan ada di sini ya. Okay guys, that's all for today. See you next episode. Bye-bye. Bye-bye.